Kita belajar pada sore hari ini menerima orang yang bersalah. Ya, hal ini enggak mudah. Saya sampaikan ini dari apa yang saya alami. Ya, apa yang saya alami. Mengapa kita seringkali tidak menerima orang yang bersalah? Apalagi bersalahnya terhadap kita. Secara umum aja kalau orang itu tidak bersalah sama kita, kadang-kadang kita lihatnya kok gitu ya orang itu ya, seperti itu. Sebetulnya dari mulanya kalau kita tidak mengenal kebenaran, itu tidak muncul. Karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi setelah kita mengenal kebenaran, tahu yang benar, ketika kita tahu yang salah, otak kita berpikir gini, kok gitu ya? Harusnya kan begini. Ya Pak ya? Kayaknya saya aja ini ya. Apalagi orang itu bersalah terhadap kita. Maka daging kita itu nuntut. Menyalahkan orang tersebut. Kalau orang itu bersalah sama kita, daging kita itu nuntut. Harusnya begini ya. Kok begitu? Ya Pak ya? Kayaknya saya aja ya. Ya semua kita itu ngalami yang sama ya. Sini semua manusia kan? Iya, pasti kita ngalami yang sama ya. Hal ini kalau kita mau jujur, tidak mudah untuk melakukannya. Atau lebih tepatnya, sangat sulit untuk menerima orang lain itu apa adanya. Tidak mudah. Kenapa begitu, kenapa begini? Nanti kita dapat penjelasan ya. Sebetulnya ini yang saya sampaikan ringan-ringan saja, tapi untuk menyampaikannya enggak mudah. Kenapa? Saya mengerti, tapi untuk membahasakannya itu enggak mudah. Untuk menyusun kata-katanya itu enggak mudah. Ya. Tapi saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu bisa memahaminya. Ya, baik yang di rumah juga. Saya sendiri tidak mudah untuk melakukan hal ini, yaitu menerima orang lain apa adanya. Saya masih sering jatuh bangun dalam hal ini. Saya harus berjuang. Tetapi setelah saya memahami hal ini, nanti yang kita bahas ini, saya mulai bisa lebih mudah menerima orang lain apa adanya, maupun kesalahannya. Kalau orang itu bersalah sama saya. Saya bisa, ketika saya ingat hal ini, itu saya bisa, ya sudah. Kalau Pak Eras itu kasih tahu seperti ini. Kalau umpamanya orang nyalip kita ya, keburu. Terus kita kan kalau dengan manusia lama kita yang dulu kan, ya, kayak mau marah gitu. Tapi sekarang pikirannya gini, mungkin dia kebelet pipis ya, jadi keburu gitu loh. Ya, mungkin ada kepentingan yang lebih penting daripada kita. Ya sudah. Nah dengan pemahaman seperti ini, kita kan mudah untuk membuat hati kita tuh dingin gitu, redah gitu. Nggak murup gitu ya, nggak murup ya. You know murup? Bahasanya apa? Murup ya, tapi Anda punya pengalaman yang sama ya. Coba kita lihat di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini peristiwanya Tuhan Yesus bersama lagi ngajar, terus juga ada orang ahli Taurat dan bersama orang Farisi. Ya. Coba Pak Handoko, ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11.
Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Bentar, Tuhan Yesus ini lagi ngajar ya. Jadi kayak mama saya lagi ngajar gini, tiba-tiba ada orang bawa orang berzina di depan saya. Anda bisa bayangkan ya, Tuhan Yesus lagi ngajar, tiba-tiba orang ahli Taurat sama orang Farisi bawa orang berzina. Terus? Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Ya, makasih Pak. Ayat 7, Anda lihat ya, saya bacakan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jawaban Yesus ini cukup bijaksana loh. Luar biasa. Bukan saya ngomong gini karena Tuhan Yesus, enggak. Tapi kalau Anda baca itu pelan-pelan diresapi gitu, luar biasa Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Barang siapa yang berdosa, yang tidak berdosa, itu yang melempari yang pertama kali. Itu perkataan yang bahasa Jawanya itu mandi. Akhirnya tidak ada orang yang melempari toh. Yesus itu mencegah orang berbuat dosa lagi. Loh, dengan perkataan itu kan tidak ada yang melempari toh. Yesus itu secara nggak langsung tuh dia mencegah orang untuk berbuat dosa. Siapa yang berdosa? Dia yang melempari. Diem. Mulai terus ngepret satu persatu. Mulai dari yang tua. Satu persatu. Sampai enggak ada. Ya. Di ayat 11. Jawabnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus tidak menghukum, artinya Yesus memberi kesempatan untuk perempuan itu berubah. Dan mengharapkan perempuan itu berubah. Ya. Sebetulnya ada satu orang yang layak menghukum perempuan ini. Kan Yesus ngomong, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Itu yang pertama kali melempar. Artinya orang itu layak untuk melempar. Yang layak siapa untuk melempar? Yesus. Tapi Yesus tidak menggunakan hal itu. Betapa agungnya Yesus itu.
Kalau kita lihat orang bersalah, kita sering orang yang pertama kali kepingin ngomongi orang itu. Sebetulnya hak Tuhan ngomong, penghakim adalah haknya Tuhan. Tapi sering kita ambil. Orang mengerti kebenaran, itu menghukum di sini itu semakin banyak. Apa kita tidak boleh belajar firman Pak kalau gitu? Tidak. Tapi ada yang salah dalam hal ini untuk memahaminya, untuk mengaplikasikannya. Ya. Di ayat yang lain, kita orang berpengetahuan tapi tanpa kasih, akibatnya ya kayak orang Farisi ini. Orang Farisi itu dia belajar Taurat. Orang ahli Taurat namanya ahli Taurat, dia belajar Taurat. Yesus pun belajar Taurat. Tapi kenapa outputnya beda? Kenapa keluarnya beda? Yang satu menghakimi, yang satu memberikan kesempatan untuk manusia itu berubah. Apa yang ada dalam pikiran orang Farisi? Apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus? Karena apa yang kita lakukan itu kan berdasarkan dari apa yang pikiran kita yang paling dalam. Apa warna pikiran kita? Apa warna batiniah kita? Itu yang kita lakukan. Makanya Yesus ngomong sama orang Farisi, kamu itu ular beludak, kamu kayak kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya itu busuk. Dasar hukum Taurat itu kasih. Tapi kenapa orang Farisi dalam hal mempraktekkan kebenaran tidak ada nilai kasih? Maka Yesus datang, dia ngomong seperti aku datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Untuk menyempurnakan, untuk menegaskan bahwa hukum Taurat dasarnya kasih. Yesus menerjemahkan hukum Taurat sepertinya berbeda, tapi itu yang benar. Oke. Yesus yang layak untuk menghukum wanita itu, tetapi dia tidak menghukum perempuan itu. Dan Yesus memberi kesempatan kepada perempuan ini untuk berubah. Tetapi jika perempuan ini tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka resiko ada padanya. Betapa agungnya sikap Yesus. Kita memperhatikan sikap orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka selalu mencari kesalahan orang lain, tetapi tidak pernah mencari kesalahannya sendiri untuk diselesaikan. Padahal mereka sangat memahami isi dari Taurat. Apa yang membuat orang Farisi dan ahli Taurat membawa perempuan yang berzina ini untuk dihakimi? Tetapi mengapa Yesus tidak menghakimi perempuan tersebut? Apa yang ada dalam pikiran ahli Taurat dan orang Farisi? Apa yang ada dalam pikiran Yesus? Yesus dan mereka sama-sama belajar Taurat. Tetapi mengapa Yesus memiliki pikiran yang berbeda dengan mereka? Sama dengan kita, ketika kita belum mengenal Injil yang murni, kita tidak menghakimi orang lain. Tetapi setelah kita memahaminya, mengapa hal ini muncul? Apa yang salah dalam hal ini? Karena kita tidak memiliki kasih seperti yang Yesus miliki. Kita melihat orang lain itu dengan hukum, bukan dengan kasih. Ketika Yesus mengalami hal ini dengan perempuan berzina ini, Yesus memberikan kesempatan. Yesus tidak menghukum. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya berubahlah. Pulanglah, aku tidak menghukum kau. Artinya memberikan kesempatan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya berubahlah. Ambil kesempatan ini. Kita sering melihat orang lain itu kesalahannya.
Tapi kita tidak pernah melihat di balik kesalahan itu. Tadi dikatakan bahwa apa yang membuat Yesus berbeda melihatnya. Kalau orang Farisi melihatnya secara hukum. Ini benar, ini salah. Tapi kenapa Yesus melihatnya berbeda? Yesus melihatnya itu manusia itu secara utuh. Kalau melakukan kesalahan itu bukan kesalahan yang dilihat. Tapi di balik kesalahan itu, apa yang membuat dia melakukan kesalahan itu? Nanggap, ini penting ya. Nanggap, apa yang membuat perempuan itu melakukan hal ini? Itu yang Tuhan Yesus lihat. Bapak Ibu, semua manusia di bumi ini sebelum mengenal Injil, semua dalam produknya dunia. Anda setuju? Patro paradoto, pikiran nenek moyang yang diturunkan dari Adam terus sampai kepada nenek kita, orang tua kita, sampai kepada kita. Dan kalau kita tidak ketemu dengan Injil yang benar, bahkan kita tidak hidup dalam Injil yang benar, keturunan kita pun mengalami yang sama. Tapi kalau kita mengasup Injil yang benar, dan itu dipraktikkan dalam hidup kita, dan kita tenggelam dalam Injil itu, maka mulai berubah keturunan kita. Nangkep sampai sini? Sama dengan perempuan ini, apa yang membuat dia melakukan perzinahan? Di balik itu semua, ada yang mewarnai pikiran perempuan ini, sampai dia melakukan hal ini. Sampai sini mengerti? Sehingga Yesus melihatnya bahwa perempuan ini butuh pertolongan, butuh kesempatan. Bahwa perempuan ini harus berubah supaya bisa selamat. Amin. Orang Farisi dan ahli Taurat mengukur segala sesuatunya dengan hukum, tanpa kasih yang mendasarinya. Sehingga tidak melihat masalah manusia secara utuh. Hanya hukum saja, benar atau salah. Coba kita lihat di Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat 24. Yohanes 7 ayat 24. Ya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Itu perkataan Tuhan Yesus kan? Iya. Ini kan perkataan Tuhan Yesus kan? Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Artinya apa yang diucapkan Tuhan Yesus itu apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu kalau menghakimi tidak yang tampak, tidak yang dilakukannya. Karena perzinahan itu, enggak. Yang dilihat di balik perzinahan itu. Bukan di kamarnya ya. Maksudnya di balik perzinahan itu apa yang mendasari wanita ini melakukan perzinahan. Tadi saya katakan bahwa semua manusia dalam warna iblis. Iblis mengusupkan dirinya pada dunia dan dunia mewarnai manusia. Semua manusia diwarnai. Setiap orang berbeda dengan lingkungannya masing-masing. Memiliki warna yang daripada iblis, yang dikontrol oleh iblis. Sehingga setiap manusia pasti melakukan kecenderungannya, ingin melakukan dosa. Kalau kita bisa melihat hal ini dalam diri manusia, ketika orang itu bersalah kepada kita tidak lihat kesalahannya. Tapi kita lihat bahwa dia melakukan ini itu ada yang membuat dia melakukan hal ini. Nangkep enggak? Makanya saya ngomong bahasanya ini agak sulit. Atau saya kurang bahasa mungkin. Tapi Anda nangkep enggak? Jadi orang itu melakukan kesalahan terhadap saya, suatu misal, dia melakukan itu, dia tanpa sadari sebetulnya, di balik itu semua
karyanya iblis dalam hidupnya. Kalau hari ini dia melakukan itu pengaruh masa lalunya dia. Kan hari ini kita itu produknya masa lalu kita kan? Amin. Iya. Makanya kalau kita belajar Injil terus menerus, lama-lama kita berubah. Berubahnya bukan hari ini, nanti ke depan. Terus berubah. Yang lalu itu apa yang kita alami sekarang ini, apa yang kita lakukan yang lalu. Kalau kita baca Injil lebih rajin, hari ini akan berdampak pasti. Kita belajar Injil dengan sungguh-sungguh, pasti berdampak. Sama dengan perempuan ini. Dia belum mengenal kebenaran. Jadi apa yang warna dalam pikirannya, itulah yang dilakukannya. Lupa, dia apa nggak tahu kalau itu berjalan salah? Mungkin tahu. Tapi dagingnya itu sudah sangat kuat. Jangankan perempuan ini. Kita pun kalau ada orang bersalah di hadapan kita, manusia lama kita muncul kok. Itu kuat menguasai kita. Itu produk masa lalu kita. Kalau kita belajar untuk melihat hal ini pada orang lain, ketika orang itu melakukan kesalahan, bahkan kesalahan terhadap kita, Anda bisa menyadari dengan mudah, ya, dia melakukan kesalahan itu, sebetulnya dia tidak mau melakukan itu. Atau dia tidak menyadari bahwa itu salah. Karena itu adalah produk dari masa lalunya. Anda bisa memahami tidak ini? Ini semua manusia loh, termasuk pasangan kita, anak kita, pekerja kita, semua yang ada di gereja ini, yang di rumah semua, kita mengalami yang sama. Tuh, Pak, berarti apakah kita toleransi dengan dosa itu? Tidak, enggak. Tapi kita tidak boleh menghakimi dengan tidak adil. Bahkan Tuhan ngomong, penghakiman adalah haknya, bukan hak kita. Tapi tanpa sadar kita menghakimi pikiran kita. Apa yang saya sampaikan ini untuk apa yang saya alami ketika seorang bersalah terhadap saya. Dulu saya mungkin nyoprot. Ya. Tapi mengenal kebenaran mulai diem, enggak ngomong. Tapi dalamnya ngomong, nyalahkan orang itu. Ngomong ini. Loh, saya belajar kebenaran, saya tahu kok gini ya. Dan itu menuntut terhadap orang itu. Dan saya menyelesaikan itu tidak cukup 1 hari, bisa berhari-hari. Tidak reda-reda. Tapi setelah saya memahami hal ini, saya mulai bisa reda gitu loh. Lebih cepat redahnya, walaupun masih ada ekspresinya, walaupun tidak terekspresi secara fisik ya, tapi di batinnya saya tahu itu lagi marah. Tapi ketika saya ingin mengingat ini, iya, orang itu melakukannya karena masa lalunya yang membuat dia melakukan hal itu. Itu karyanya iblis dalam hidupnya. Timbul belas kasihan, ya. Ngapain aku harus marah sama dia? Isa down, Isa low, Isa reda, Isa menerima hal itu. Ini yang saya maksudkan. Paulus juga memiliki pengalaman yang sama. Ketika Paulus sebelum ketemu Injil, Paulus menghakimi dan bahkan membunuh orang Kristen. Karena dia memahami Taurat ya. Tetapi setelah bertemu dan memahami Injil dengan benar, berbeda dengan posisi kita, Paulus memahami Injil dengan benar dari posisi dia mengenal Taurat. Ya, kalau kita langsung Injil. Ya. Paulus menyadari hal ini bahwa dirinya tidak berhak menghakimi orang lain.
Karena dirinya juga melakukan hal yang sama, bahwa dirinya juga sedang berproses. Anda lihat di Roma 2 ayat 1 coba. Ini kan suratnya Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Apa yang diungkapkan Rasul Paulus tentu itu pola berpikirnya Paulus, ya, setelah mengenal Injil. Roma 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Ya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ini kesadaran Paulus tidak dimiliki ketika dia belum mengenal Injil. Tapi setelah mengenal Injil, dia boleh memahami hal ini. Bahwa semua manusia itu berproses. Semua tidak benar semua, lagi mau benar. Lagi mau menuju kesempurnaan. Ada yang tidak sedang menuju, ada yang menuju. Tapi dia melihat hal ini. Kamu yang menghakimi orang lain, kamu itu loh juga memiliki kesalahan yang sama. Makanya Yesus cocok enggak sama bahasanya Yesus? Orang yang berdosa itu yang pertama kali yang nimbuki. Artinya di seluruh dunia itu tidak ada orang yang layak untuk menghakimi. Hanya Yesus. Bahasanya Rasul Paulus sama dengan apa yang diungkapkan Tuhan Yesus. Sampai sini memahaminya? Roma 2:3. Roma 2 ayat 3. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya, semua manusia itu sama. Punya kesalahan. Kalau kita ngomongin orang lain, kita itu lagi salah. Bukan karena ngomongin juga. Sebelum ngomongin pun sudah salah. Banyak kesalahannya. Kalau kita ngomong orang lain, sepertinya kita yang paling benar kan? Halo? Kita kalau ngomong orang lain itu kan nikmat. Sepertinya kita yang paling benar gitu loh. Padahal Alkitab katakan, kita tuh sama. Yang kita yang lagi ngomongin kesalahan orang lain, kesalahan kita pun melakukan yang sama. Kok kita mau ngomongin orang lain? Kok kita menuntut orang lain? Amin. Artinya ketika seseorang mengenal Injil dengan benar, maka dia akan tahu bahwa dirinya adalah manusia yang masih cacat dan bercela. Injil oleh Roh Kudus akan membuka keadaan dirinya yang cacat dan berdosa. Orang yang ketemu dengan Injil akan semakin dibuka keadaan dirinya bahwa dia adalah manusia yang cacat. Ada firman yang mengatakan di Yohanes ngomong seperti ini, bahwa dia adalah terang. Ketika seseorang datang kepada terang itu, maka akan kelihatan. Yang gelap ini kelihatan. Compang-campingnya kelihatan. Semakin orang mengenal Injil dengan benar, semakin orang dekat kepada Allah, dia semakin kelihatan compang-campingnya. Seharusnya ketika dia, ini idealnya, ketika orang itu semakin tahu dirinya compang-camping, dia semakin tidak akan berani untuk menghakimi orang lain. Amin. Kalau kita masih ngomongin orang lain, berarti kita belum tahu kecacatan diri kita. Berarti sebetulnya Injil belum benar-benar menerangi kita. Atau kita belum benar-benar mengenal Injil dengan benar. Paulus adalah produk seseorang yang mengenal Injil dengan benar. Dan dia mengatakan bahwa
Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kenapa? Lawang kita juga sama dengan dia. Amin. Ini diem, mengerti, menyimak, atau tidak ngerti ini? Oh siap. Saya percaya. Salam durian. Jadi kalau kita semakin dekat dengannya, dengan Tuhan Yesus, kita semakin diterangi olehnya. Dan kita akan semakin tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Sehingga kita akan memahami bahwa kita tidak layak menghakimi orang lain, siapapun. Kita seharusnya menyadari bahwa kita adalah manusia yang sama-sama sedang berproses. Semua manusia sedang berproses dan sedang berjuang untuk menjadi manusia yang benar, menjadi anak-anak Allah, menjadi manusia yang sempurna. Yesus melihat manusia bukan dari segi hukum, tetapi melihat di balik seluruh hidup perempuan tadi itu, apa yang melatar belakangi perempuan ini berzina. Apa yang membuat perempuan ini berzina? Ada masa lalu yang mencetak dirinya, yang membuat dia melakukan hal ini. Mengapa semua manusia berkodrat dosa atau kecenderungannya untuk berpikir dosa dan melakukannya? Inilah penyesatan iblis, dan betapa luar biasanya iblis menyesatkan manusia. Dan betapa manusia harus bertemu dengan Injil yang benar, yang murni, yang bukan palsu, untuk bisa menerangi dirinya, keadaannya yang sesungguhnya di hadapan Bapa, sebelum kita menghadap Dia kelak. Efek dari seseorang mengenal Injil, belajar Injil, seharusnya Injil itu menerang dirinya. Makanya Pak Eres membawa bukan hanya belajar Injil, tapi dibawa kepada praktek untuk berdoa, berpuasa. Untuk apa? Lebih mendekatkan diri kepada terang itu. Melalui apa yang kita pahami, Roh Kudus akan berbicara. Kalau kita tidak melakukan hal ini, nantinya Injil yang kita paham jadi hukum saja, yang untuk menilai orang lain, bukan untuk menilai diri kita. Dan itu menjadi racun buat kita. Bahkan mencelakakan kita kalau kita nggak mengerti. Amin. Yesus paling geding, geding, sama orang Farisi, sama ahli Taurat. Karena mereka tahu Taurat, tapi mereka tidak hidup di dalam Taurat itu. Esensi dari Taurat yaitu kasih. Mereka mengkonsumsi Taurat untuk mencela orang lain. Bahkan untuk ngetes Tuhan Yesus. Gila enggak? Kita akan mengalami yang sama. Kalau kita tidak tenggelam dalam Injil dan mengalaminya. Kadang kita mengalami suatu kesusahan. Sebetulnya Tuhan izinkan itu apa sih? Supaya kita bisa merasakan orang lain yang kesusahan. Dulu saya kalau ada orang bangkrut itu cuek-cuek aja gitu. Saya mengalami usaha yang jatuh bangun. Back. Setelah mengenal Injil, saya lewat suatu toko ya. Dia baru buka 1 tahun yang lalu mungkin. Tokonya tidak pernah ada yang masuk. Mungkin ada 1-2 ya gitu. Tokonya besar sekali, dia buka. Terus belakangan saya lihat dia tutup, dikukuti semua. Mungkin 1 tahunan mungkin. Saya ngelihat itu tuh sedih loh. Aduh, kasihan ya. Bisa merasakan betapa pilunya. Lihat perusahaannya yang 1 tahun tidak ada yang beli, terus tutup. Saya bilang sama istri saya, kasihan dia ya, iya. Bisa merasakan bahwa orang itu kalau bangkrut itu gimana.
Tuhan kadang mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang tidak nyaman, untuk bisa merasakan sesama kita, supaya kita punya hati untuk menolong orang lain, tidak menghakimi orang lain. Yesus bisa merasakan keadaan perempuan berzina itu, betapa tidak mudahnya dia untuk lepas dari perbuatan zina itu. Tidak bisa hanya, kamu tidak boleh berzina. Dipaksa tidak boleh berzina. It's okay. Tapi itu masih ada di dalam dia. Mungkin tidak berbuat, tapi masih ada di dalam. Injil memberikan solusi. Yesus memberikan solusi. Untuk manusia itu berkodrat ilahi. Sehingga tidak mengingini untuk berzina lagi. Dia tahu bagaimana yang benar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin ya, dengar kebenaran, tiap pagi renungannya Pak Eras itu, bahkan Voice of Truth, apa yang didengar itu, ya, baca Alkitab, kalau mungkin bisa ditambah buku-buku rohani, Kamis ikut di tempat ini, Minggu di tempat ini, dengerin rutin, tiap pagi, tiap hari, terus dikerjakan terus. Suatu ketika Bapak Ibu akan tahu ketika Roh Kudus ngomong sama kita. Percayalah. Roh Kudus ketika menuntun kita, hal-hal yang kecil, ketika kita mau melakukan suatu kesalahan, dia sudah ngomong duluan. Dia sudah ingatkan itu. Tapi Roh Kudus tidak bisa mengingatkan kalau pikiran kita tidak memiliki pemikiran yang sama dengan dia. Nangkep Bapak Ibu? Kalau pikiran kita tidak pernah diisi dengan kebenaran, ketika Roh Kudus mengingatkan, kita tidak mengerti. Seorang ahli komputer ngomong sama anak yang tidak belajar komputer, dia mau jelasin gimana? Bisa enggak? Hah? Sulit. Ya apa ya ngomong iya? Jelasnya gimana? Roh Kudus pun sama. Dia tidak bisa menuntun kita pada kebenaran. Kalau kita tidak belajar kebenaran. Amin. Amin. Coba dilihat bentar. Jadi apa yang dilakukan seseorang adalah warna dari si pembentuknya. Kalau masa lalu kita belum mengenal Injil, maka kitalah dalam bentukan iblis. Dan ini tanpa diketahui atau disadari oleh orang tersebut. Kapan orang tersebut sadar bahwa iblis sedang menggiring hidupnya ke neraka? Ketika seseorang bertemu dengan Injil yang sejati. Bertemu dengan dalam arti terus-menerus belajar firman Tuhan. Sampai dia memiliki kesadaran tersebut. Itu maksudnya seperti itu. Coba dibuka di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, kamu akan menyadari, memiliki kesadaran. Oke, ngerti maksudnya? Ketika seorang belajar intens, continue, tidak bolong-bolong, ya, nanti Anda akan memahami kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan Bapak Ibu. Arti memerdekakan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan akan menyadari dirinya siapa di hadapan Tuhan. Dan bagaimana hidup di hadapannya. Amin.
Jadi kalau ada orang yang bersalah atau bersalah terhadap kita, sesungguhnya kalau dia sadar, dia tidak ingin melakukan hal ini. Bahkan dia tidak tahu kalau apa yang dilakukan tersebut salah. Loh Pak, maksud tidak ngerti dia salah Pak. Tadi saya ulang, bahwa dia mungkin tahu salah, tapi dagingnya yang sangat kuat untuk menguasainya. Bahkan dia tidak mampu untuk menahannya. Hanya kebenaran yang merubah seseorang. Hanya kebenaran yang memampukan seseorang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Maka dikatakan di Roma 1 ayat 16 bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Injil yang bagaimana? Yang dipahami. Ketika seseorang memahami Injil, pemahaman itu menjadikan kehidupannya dia yang mendorong untuk tidak berbuat dosa. Injil itu yang menerangi hidupnya. Oleh Roh Kudus dituntun, diingatkan, dipimpin untuk menjadi benar. Lukas 23:34. Ini saya membuktikan bahwa Yesus pun melihatnya, cara pandangnya, bahwa melihat manusia itu seperti ini. Yuk, Lukas 23:34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya Bapa, ini lagi disalib ini. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka menyalibkan Yesus. Yesus memandangnya seperti ini. Bapa, ampuni mereka. Mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Loh, mereka kan tahu mereka nyalib Yesus. Di balik itu, mereka tidak tahu. Siapa yang mendorong dia melakukan hal itu? Yesus tahu loh. Nangkep enggak? Yesus memandangnya. Kenapa Yesus itu dengan perempuan itu tidak menghakimi? Karena ini yang dalam pikiran Yesus. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Itu produknya iblis di balik itu semua. Yesus itu sangat marah sama orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak melakukan. Tapi Yesus dengan orang yang belum kenal kebenaran dan dia mengalami berbuat dosa, Yesus nggak marah. Yesus memberikan kesempatan buat orang itu berubah. Loh Pak, kita sudah mengenal kebenaran Pak. Tapi kan enggak semua. Maksud enggak semua kebenaran. Masih kita mungkin berapa persen kita kenal kebenaran. Tapi ada sisi-sisi lain yang masih gelap. Sehingga bahkan kebenaran itu belum menerangi kita benar. Dan orang itu melakukan hal itu untuk meredam apa yang dalam pikiran kita, marah kita, supaya kita tidak berbuat dosa terus. Ketika kita memahami di balik perempuan itu sangat menolong kita. Iya, dia melakukan hal itu karena dia tidak tahu. Ampuni. Akan mudah untuk mengampuni. Mengapa kita sulit untuk mengampuni? Karena pola pikirnya yang salah. Entah Bapak Ibu ya, saya punya pengalaman seperti ini. Dan ketika saya mengalami hal ini, buat saya sangat menolong pemahaman ini. Bahwa orang lain itu melakukan kesalahan karena ada masa lalu yang mewarnai orang itu. Orang yang sudah mengenal Injil Pak, sudah belajar Injil, sudah mendengar Injil, tapi masih melakukan kesalahan. Ya iyalah, di kita juga masih melakukan kesalahan. Tapi apakah kita toleransi? Buat diri kita enggak, tapi buat orang lain enggak boleh. Buat diri kita enggak boleh toleransi maksud saya. Untuk orang lain, urusan dia dengan Tuhan. Tapi sikap kita terhadap orang itu enggak boleh menghakimi.
Anda mengerti? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menyalibkan Yesus. Betapa tidak mudahnya Yesus untuk mengampuni, tapi Yesus mengampuni. Yesus memandangnya, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadapku, tidak tahu. Bahwa itu hal yang salah, juga nggak tahu. Karena belum mendapat terang akan Kristus. Kalau kita memiliki pemahaman ini, kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Kita lebih mudah menerima orang. Apalagi ya orang-orang SK itu, saya dengan pengalaman saya, sepertinya kita yang paling suci gitu. Ayo. Ada amin? Loh iya, ini kenyataan loh. Padahal kita masih melakukan yang sama, kesalahan yang sama. Kita memahami kebenaran, ya lebih memahami daripada mereka. Tapi sikap hidup kita mungkin masih sama. Hah? Terus kita ngomongin orang lain. Enggak. Awasilah dirimu, bukan awasilah orang lain. Amin. Loh, ini sederhana, tapi membahayakan loh Bapak Ibu. Kalau diteruskan, kita menikmati jadi hakim yang tidak diangkat. Terus kita ketemu Tuhan. Oh ini hakim ini ya, yang tidak diangkat ini ya. Halo? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah karya iblis sehingga mata hatinya menjadi buta. Tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Orang Niniwe aja yang tidak tahu membedakan tangan kiri tangan kanan. Tuhan suruh, siapa namanya? Nabi siapa? Yunus, sampai lali aku. Tuhan suruh Yunus, walaupun Yunus gak mau, tetap ditelan ikan supaya Yunus jadi mau dikirim ke Niniwe. Betapa Allah mengasihi orang Niniwe. Loh kita yang sudah mengenal Injil kok tidak punya kasih seperti dia. Ada orang yang berdosa, kita malah ngomongi mereka, menuntut mereka. Halo. Apalagi sama pasangan kita, salah. Kita mau nuntut dia. Yang dia harus berjuang saat ini untuk melawan itu semua, untuk menjadi berubah. Sama dengan saya, sama dengan orang lain. Mereka masih berjuang untuk menjadi benar. Dan untuk menjadi benar itu tidak mudah. Nah, kita gampang ngomong orang lain. Mengerti kebenaran, mengerti yang benar, tambah ngomongnya tambah banter. Kan salah ini. Sampai mereka bertemu dengan Injil yang benar, yang dapat menerangi batiniahnya, yang gelap sehingga menjadi terang, dan dapat mempersiapkan dirinya untuk dapat diselamatkan. Kita harus belajar menerima orang lain seperti Tuhan menerima kita. Semua manusia sedang berproses untuk menjadi benar. Kalaupun mereka tidak mau berproses, sejatinya mereka tidak mengerti. Mereka punya masa lalu yang membentuk mereka, yang membuat hari seperti hari ini. Kalau orang itu orang dekat kita,
kewajiban kita berdoa buat dia, supaya dia dapat berjuang untuk menjadi sempurna, bukan dihakimi. Kita tidak berhak untuk menghakimi dia. Mengapa begini, mengapa begitu? Ini aplikasinya luas banget. Tapi Anda bisa memahami enggak? Kayaknya sulit ya. Roma 14 ayat 4. Roma 14 ayat 4. Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ya. Roma 14 ayat 10. Roma 14 ayat 10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Semua menghadap tahta pengadilan Allah. Kan karuan kita mengawasi diri kita daripada mengawasi orang lain. Yuk, Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya. Inti apa yang saya sampaikan, belajarlah memandang orang lain ketika dia melakukan satu kesalahan. Jangan pandang kesalahannya itu, tapi pandanglah kenapa dia melakukan kesalahan itu. Ada sesuatu yang membuat dia melakukan kesalahan itu. Itu yang membuat kita mudah untuk menerima. Ya. Amin. Sekali lagi, setiap manusia produknya iblis. Nilai-nilai yang tidak benar di diri kita itu masih ada. Ya, terus akan dibersihkan melalui Injil yang kita dengarkan, terus dibersihkan. Tapi kita memandang orang lain harus menyadari, jangan diukurkan diri kita kepada orang lain. Tapi harus memandang bahwa dia juga harus dalam perjuangan. Mereka juga berjuang dalam hal yang sama. Bagaimana kita berjuang susah payahnya untuk menjadi benar, sama dengan dia. Bahkan ada orang yang nggak mengerti kalau itu salah. Amin. Seorang anak kecil, dia ingin bantu papanya. Cerita ini sering didengarkan. Dengan tulus anak kecil ini, karena dilihat papanya lagi nyuci mobil. Terus dia kepingin betul-betul ingin bantu papanya, ingin menyenangkan papanya dengan caranya dia. Dia masuk ke tempat dapur, dia ambil untuk nyuci peralatan dapur. Salah satunya itu yang sabut tapi yang dari serutan besi, tahu? Nah, dia pikir itu yang paling bersih, kira-kira gitu. Dia ambil itu, dia datang, dia gosokkan, bantu. Papanya enggak kontrol itu, tapi setelah melihat selesai semua, itu mobil berat semua. Kalau papanya lihat dari apa yang dilakukan anak itu, marah papanya. Tapi kalau papanya lihat di balik ketulusan dia untuk mengasihi papanya enggak marah. Anda mengerti? Ini kan cuma cara pikir aja. Kita mau hidup benar itu dengan pemahaman yang benar. Pasti jauh lebih mudah. Walaupun enggak mudah. Amin. Jangan mau ditipu sama iblis. Belajar kebenaran. Kita berdoa. Semoga apa yang kita